στον αιώνα το έλεος αυτού. Alleluia. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Masyiach. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tetapi sebelumnya saya minta kalau saudara baru kali ini menemukan YouTube saya ini, setiap tahu saudara yang pernah berkunjung tapi belum melakukannya, tolong supaya jangan lupa untuk subscribe. Dan juga tolong untuk klik itu like-nya, serta untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa terdorong untuk ingin membantu pelayanan ini bagi perkembangannya, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun bank saya yang ada di bawah ini, yaitu Bank Mandiri. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudari Amalia. Sebenarnya pertanyaannya banyak sekali, ada 35 pertanyaan yang sudah saya jawab baru satu. Pertanyaan nomor 1, ini pertanyaan nomor 2. Bayi baru lahir sudah ada benih dosa. Garis miring, alami efek dosa. Walau dia belum berdosa secara aktif. Apakah pernyataan tersebut benar? Apakah pernyataan bayi ibarat kertas putih yang kosong adalah keliru? Saudari Amalia, di dalam iman ortodoks, yang disebut dengan dosa asal dalam gereja barat, kami menyebutnya sebagai dosa nenek moyang. Mengapa? Karena dalam gereja ortodoks, kita tidak percaya bahwa kita menanggung dosanya Adam. Dosanya Adam ya ditanggung Adam. Coba kita baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 5. 6 ayat 5. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kita baca juga dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 18. Maka aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun. 20 ayat 18 ayat 20. Maaf. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ibunya. Ya. Anak tidak menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Nah, kalau ayah saja dosanya tidak ditanggung anaknya, bagaimana mungkin ini orang kita yang tidak kenal dengan Adam, yang jaraknya ribuan tahun, bagaimana mungkin kita bisa menanggung dosanya dia? Dosanya Adam, ya menanggung Adam, kita tidak ikut-ikut. Tapi kita kena akibat, dampak dari dosanya Adam. Apa itu? Kita kehilangan kehidupan kekal. Sehingga kita mewarisi kematian. Sebagaimana dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayatnya 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Dan dosa itu kita mengerti bukan sebagai pelanggaran aturan moral. Bukan sekedar pelanggaran aturan
ritual. Bukan sekedar melanggar hukum saja. Tetapi dosa itu kita mengerti sebagai kemelencengan kodrat. Kodrat yang bagaimana? Ya, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka sebenarnya dalam keadaan aslinya sebelum jatuh, manusia itu mempunyai sifat-sifat yang mencerminkan sifat sang gambar itu. Dan yang disebut gambar Allah adalah Kristus. Coba kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung, 2 Korintus 4 ayat 4. yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Kristus yang adalah gambaran Allah. Kita baca juga dari Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi yang gambar Allah itu bukan manusia. Yang gambar Allah itu Kristus. Manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Jadi gambar Allah yang adalah Kristus itu menjadi pola kemanusiaan kita. Oleh karena itu ketika manusia belum jatuh dalam dosa, masih murni mencerminkan sifat dari gambar Allah itu. Waktu itu manusia tidak tahu bagaimana berdosa. Yang dilakukan hanya kesucian saja sesuai dengan sifatnya sang sabda, sang gambar itu. Maka pada zaman itu, pada sebelum kejatuhan itu, manusia tidak harus memilih mana yang baik, mana yang jahat, karena apapun yang dilakukan selalu baik, gitu loh. Jadi nggak ada kemungkinan untuk berbuat jahat karena dia masih dalam keadaan murni diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, tujuan daripada manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang mencerminkan sifat-sifat ilahi di dalam dirinya itu adalah supaya manusia nanti naik tingkat kepada derajat menurut rupa Allah. Nah, kalau gambar itu hanya refleksi, maka rupa itu realita. Jadi kalau seandainya saya punya foto, ini selalu ilustrasi yang saya gunakan. Saya punya foto, ini misalnya foto saya letakkan di sebelah wajah saya. Foto ini gambar, wajah ini rupa. Jadi manusia diciptakan menurut gambar, artinya mempunyai refleksi sifat-sifat Allah, termasuk di dalamnya adalah ketaatan, termasuk di dalamnya adalah kehendak bebas. Agar dengan melaksanakan, menghidupi sifat-sifat ilahi yang terpancar dari dirinya sebagai yang diciptakan menurut gambar Allah itu, dia akan mencapai derajat menurut rupa Allah. Nah, menurut rupa Allah itu yang gimana? Ya menjadi seperti Allah, bukan menjadi Allah ya. Kita tidak percaya manusia bisa menjadi Allah, enggak. Menjadi seperti Allah, yaitu ikut ambil bagian di dalam kodrat ilahi. Kita baca dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang keempat. Dengan jalan itu, ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dengan jalan itu dia telah Menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Janji-janji yang berharga. Dan yang sangat besar. Supaya oleh janji-janji tadi. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi.
mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu dalam kemuliaannya, dalam keabadiannya, dalam kesuciannya, dalam cinta kasihnya, dalam kedermawannya, semua sifat-sifat ilahi ini akhirnya menjadi miliknya manusia. Akhirnya manusia menjadi seperti Allah, dan akhirnya manusia itu mengalami keabadian. Nah, tapi sebelum mencapai titik derajat menurut rupa Allah itu, manusia diuji. Dan ujiannya adalah taat pada perintah Allah. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Yang berarti manusia memang tidak diciptakan untuk mati. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah, yang Allah itu kekal, nggak bisa mati. Maka manusia diciptakan sebagai gambarnya Allah, ya memang supaya tidak bisa mati, yaitu mencapai derajat menurut rupa Allah itu. Tapi sayang ternyata manusia memberontak. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya. Akhirnya suaminya ikut makannya, padahal suami itu adalah kepala dari istri. Seandainya Hawa saja yang makan, mungkin ceritanya jadi berbeda. Tapi karena Adam juga ikut makan, berarti Adam ikut memberontak, jadi kepala kemanusiaan itu ikut jatuh. Maka keturunannya ikut jatuh, mengalami kematian. Hilanglah hidup ilahi yang ada di dalam dirinya, sehingga dalam dirinya ada benih kematian sebelum manusia itu mati. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Puncaknya apa kutukan itu ayat 19? Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali. Nah, padahal menjadi tadinya debu. engkau debu, engkau diciptakan supaya berkembang, ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Tapi karena pemberontakanmu, engkau debu kembali menjadi debu, berarti benih kematian sudah masuk ke dalam manusia. Manusia terputus hubungannya dengan Allah, dan manusia kehilangan hidupnya Allah itu. Kita baca dari Efesus pasal 4 ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Dalam bahasa aslinya begini. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, itu terjemahan yang kurang pas. Bahasa aslinya berbunyi begini. Coba saya bacakan. Efesus 4 ayat 18. Eskotomeni tidiania ondes. Dengan inteleknya, akalnya tergelapkan,
apilotriomeni tis zois tu Theo. Terasing dari hidupnya Allah. Atau terputus dari hidupnya Allah. Tadinya ketika manusia masih dalam keadaan murni, dalam derajat menurut gambar Allah. Nah, di situ ada hidupnya Allah. Dan hidupnya Allah ini ada di dalam rohnya manusia. Sehingga jika manusia itu tetap tak dalam ketaatan menghidupi sifat-sifat ilahi yang ada di dalam dirinya, dia akan pelan-pelan naik tingkat sampai kepada derajat rupa Allah dan akhirnya berpuncak pada kehidupan kekal. Namun dengan manusia memberontak, hidup ilahi itu tidak ada lagi dalam rohnya manusia, sehingga rohnya manusia itu mengalami kematian dalam artian tidak mampu untuk menyalurkan kehidupan kekal dalam tubuh, sehingga tubuh itu makin tumbuh, makin tua, makin lemah, akhirnya mati dan binasa. Itu akibat daripada hidup ilahi yang tidak lagi berada di dalam diri rohnya manusia. Nah, karena tidak ada lagi energi ilahi, energi hidup ilahi di dalam rohnya manusia, maka rohnya manusia sekarang untuk mendapat tunjangannya menyerap energi daging, energi tubuh yang tidak bersifat kekal ini lagi. Sehingga yang diserap adalah energi daging, sehingga manusia jadi bertabiat daging. Kita baca di dalam Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Itu hidup menurut daging akibat tidak punya kehidupan roh itu lagi. Maka dia mengikuti menyerap energi daging. Lalu mengikuti apa katanya? Memikirkan hal-hal yang dari daging. Memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, hal-hal yang dari daging itu apa? Yaitulah perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan 20. daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Itulah energi daging, tabiat daging yang akhirnya menguasai manusia, sebab energi yang diserap dalam dirinya tak ada lagi energi hidup ilahi. Nah, bayi pun waktu lahir memang tidak ikut menanggung dosanya Adam, tetapi terkena dampaknya. Buktinya apa? Bayi bisa mati. Upah dosa adalah maut. Dan karena bayi bisa mati, berarti bayi pun sudah kehilangan hidup ilahi itu. Dan dengan demikian, bayi pun akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, rohnya menyerap daya kuasa daging, dan akhirnya kalau itu berkembang terus, daya kuasa daging inilah yang menumbuhkan dosa-dosa. Jadi bayi memang tidak memiliki benih dosa dalam pengertian menanggung dosanya Adam, tidak. Tetapi bayi memang mendapat dampak dari dosa yang dilakukan Adam, yaitu kematian tadi.
Nah, karena bayi bisa mati, maka bayi juga akhirnya sifatnya memiliki tabiat daging, dan tabiat daging tadi wujudnya kalau menampakkan diri yaitu tadi pelanggaran-pelanggaran moral. Jadi kalau dikatakan bayi baru lahir sudah ada benih dosa, enggak, bayi baru lahir sudah ada benih kematian yang mengakibatkan si bayi ini nanti kalau berkembang rohnya akan menyerap energi daging dan akhirnya bertabiat daging. Walau dia belum berdosa secara aktif, ya memang dia kekuatan daging itu akan nampak dalam bentuk tindakan-tindakan moral yang berdosa setelah dia mampu untuk berpikir, mampu untuk mengikuti keinginan-keinginan tadi. Jadi bayi dapat dikatakan memiliki benih kematian. Yang benih kematian itu menyebabkan dia melekat pada tabiat daging, dan tabiat daging ini yang memunculkan dosa-dosa. Nah, pertanyaan saudari, apakah pernyataan tersebut benar? Kalau pernyataan itu dimaksud bayi memiliki benih dosa, artinya bayi menanggung dosanya Adam, tidak. Bayi memiliki benih dosa dalam arti penyelewengan dari kodratnya tadi. Sebab kata dosa itu dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia, dan kata hamartia itu adalah istilah yang digunakan dalam olahraga panahan. Jika ujung mata panah itu tepat mengenai sasaran, nah itu yang dimaksud. Tapi kalau ini meleset dari sasaran, maka disebut hamartia. Nah, kodrat kita telah meleset dari sasaran. Meleset yang bagaimana? Tadinya kalau kita masih dalam keadaan murni, dalam keadaan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya yang suci saja, sesuai dengan gambar Allah itu sendiri. Tapi akibat kita memberontak, maka kematian masuk, berarti kita sudah menyeleweng. Kita sudah melenceng dari tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk hidup kekal, akhirnya kita kehilangan hidup kekal. Kita diciptakan untuk hidup kudus, akhirnya kita kehilangan kekudusan. Kita diciptakan untuk merefleksikan sifat-sifat ilahi, kita malah merefleksikan sifat-sifat daging, tabiat daging. Berarti kita meleset. Maka kalau dimaksudkan memilih benih dosa dalam arti memilih kemelencengan kodrat itu ya. Tapi kalau memilih benih dosa dalam arti dia menanggung dosanya Adam, Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun menanggung dosa orang tuanya. Kita hanya mendapatkan efek daripada dosa Adam, ya. Terus, apakah pernyataan tersebut benar? Sudah saya jelaskan. Apakah pernyataan bayi ibarat kertas putih yang kosong adalah keliru? Tidak juga. Kalau dalam pengertian bayi memang belum melakukan perbuatan-perbuatan baik ataupun jahat, dapat dikatakan seperti kertas kosong. Tetapi kalau bahwa di dalam bayi itu sudah ada benih kemelesetan tadi, kemelencengan tadi, dan jika bertumbuh itu akan memunculkan keinginan-keinginan dosa, memang bayi bukan seperti kertas yang kosong. Bayi memang sudah ada kecenderungan, meskipun belum muncul, untuk mengikuti keinginan-keinginan daging tadi. Begitu ya, Saudari Amalia. Saya harap ini bermanfaat. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.